Jika hatimu tergetar melihat ketidakadilan, kaulah saudaraku. Jika hatimu tergetar melihat. Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini jarang ke KOSWB ya? Ya. Jarang sekali. Jarang kalau ada kajian Malah sama sekali tidak pernah ya? Padahal kalau di KOSWB kan teman-teman bisa bertemu dengan banyak teman-teman organisasi, atau teman-teman membutuhkan pertolongan, atau dipukul majikan, atau teman-teman secara langsung di interminit tanpa dikasih hak-haknya, teman-teman kan bisa langsung lari ke sana sebenarnya. Kalau boleh tahu, teman-teman di sini ada yang menggadaikan paspor nggak? Nggak tahu, yang lain kalau kita nggak tahu. Jangan sampai ya. Jangan sampai, itu harapannya. Teman-teman, tahu nggak apa itu paspor? Tahu ya? Yang warnanya hijau, sementing gitu ya. Ada foto kita, ada tanggal lahir kita, ada jam jari kita gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya paspor itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan dari negara asal yang memuat tentang identitas kita. Jadi sebenarnya paspor itu adalah nyawa kita yang kedua. Kalau nyawa kita kan sekarang berdiri di sini seperti itu, atau mungkin kita sedang bekerja gitu ya. Tapi sebenarnya adalah paspor itu adalah nyawa teman-teman yang kedua. Kalau tidak ada paspor, teman-teman tidak bisa ke Hong Kong. Kalau tidak ada paspor, teman-teman tidak bisa ngurus kontrak. Kalau tidak ada paspor, teman-teman nggak bisa pinjam uang, gitu kan? Itu faktanya, benar nggak? Faktanya kalau ada paspor, teman-teman pinjam bank, benar? Teman-teman juga ngadain ke rentenir, begitu kan? Fakta, meskipun mungkin teman-teman di sini nggak ada yang menggadaikan atau mungkin nggak ngaku gitu ya. Oke, tapi harus diingat, teman-teman harus mengingat visa tinggal yang ada di paspor dan masa berlaku di paspor ya. Teman-teman di sini sudahkah pernah memperbarui paspor baru? Belum ada yang pernah? Atau teman-teman di sini baru semua? Baru kontrak. Baru 4 tahun, baru mau Aku nggak percaya. Ada yang bilang baru semene, ada semene, ada semene, benar nggak? Benar nggak? Ya, tapi kok kenapa bisa nggak tahu apa itu pembaruan paspor? Pasti tahu, cuman teman-teman males ngomong, Cak. Benar nggak? Barusan diperbarui. Perbedaan ada tanda tangan dan tidak tanda tangan. Oke. Jadi teman-teman juga kaget dengan hal itu ya? Sering diurus sama ibu sama majikan biasanya. Tapi bayar? Bayar. Nggak tahu sih, belum urus, tapi pasti bayar. Majikan yang bayar. Oke. Biasanya memang seperti itu. Teman-teman majikannya nggak mau repot, nggak mau ribet, jadi nyuruh agensi yang bayar, agensi yang membuat, terus dibayar meskipun mahal ya. Tukar pengalaman. Boleh. Kemarin kan extend visa dikasih 260. Bisa langsung jadi, nggak usah pulang. Itu langsung. Extend visa nggak usah pulang dulu, langsung jadi. Extend visa apa itu? Visa itu stay. Sama tambah kontrak? Tambah kontrak. Oh, maksudnya review. Bukan renew. Exit. Visa itu extend visa. Exit 1 tahun. Iya itu. Nggak usah pulang langsung jadi. Nah, exit itu begini, Mbak. Tadi kan teman-teman juga menjelaskan kalau exit itu memang adalah ganti sampean jutcake. Maksudnya adalah sampean exit tidak harus keluar Hong Kong. Misalnya kan dulu itu kan kita keluar ke Macau, terus kemudian kita keluar ke Cina, atau mungkin kita cuti ke Indonesia, benar begitu? Dan sekarang kan gantinya adalah jutcake ke imigrasi, exit. Itu kan yang sampean maksud?
Itu bukan karena sampean langsung exit terus langsung jadi, sampean nggak bebas keluar. Itu memang seperti itu memang aturannya seperti itu, dan bukan karena itu adalah semacam alhamdulillah bersyukur aku nggak bisa pulang gitu, nggak pulang nggak apa-apa. Itu bukan, itu memang benar-benar sampean exit yang nggak boleh keluar Hong Kong itu diganti dengan seperti itu. Itu memang peraturan sejak adanya pandemi. Itu kalau yang dulu sampean bisa main kemana aja bisa, yang penting keluar gitu, ya kan? Kalau exit itu memang gantinya itu seperti itu. Itu memang sejak ada pandemi kita menggunakan online, kita diharuskan online dari imigrasi Hong Kong, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Apa saja sih syarat membuat paspor atau memperbarui paspor di Hong Kong? Yang pertama adalah masa berlaku paspor itu kurang dari 6 bulan. Jadi teman-teman di sini dilihat paspornya di rumah nanti ya, lihatan paspornya di rumah. Kalau kurang dari 6 bulan masa berlakunya, segera membuat. Oke, segera membuat ya. Terus kemudian halaman paspor yang sudah penuh. Biasanya teman-teman diajak jalan-jalan ke Thailand, ke Taiwan, atau mungkin kemana aja sama majikannya, itu kan sering penuh tuh. Itu juga bisa bikin paspor. Kemudian paspornya rusak atau paspornya hilang. Terus kemudian bagaimana nih teman-teman kalau misalnya Mbak, pasporku hilang nih gitu, aku harus bagaimana gitu. Teman-teman tahu nggak apa yang harus dilakukan ketika paspornya hilang? Lapor KJRI, lapor agensi, terus lapor polisi, lapor majikan. Oke, kalau teman-teman paspornya hilang, teman-teman harus punya laporan ke polisi, ke kantor polisi ya, yang mengatakan Pak Pol, pasporku hilang, neng kene, tanggal sekian, jam sekian, seperti itu ya. Terus nanti akan ditanya apa aja di dalam paspormu, bilang aja hanya paspor, gitu aja, dan ada visa, gitu ya. Nanti ditulis, setelah ditulis dan dikasih ini oleh polisi, nanti teman-teman disuruh ke KJRI untuk membuat paspor. KJRI tidak akan membuat paspor kalau teman-teman tidak mempunyai surat kehilangan tersebut. Tapi biasanya paspornya digadekan bilangnya hilang. Ya kan? Iya kan? Kebanyakan mbak-mbak gitu. Kebanyakan dicari di pencarian hutang seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Kemudian kita lanjutin ya, teman-teman harus membuat paspor, itu juga harus mempunyai visa ya. Visa dengan majikan. Kalau teman-teman tidak mempunyai visa dengan majikan, teman-teman tidak akan diberi untuk pembuatan paspor. Kemudian teman-teman akan dikasih SPLP. Apa itu SPLP? Tidak tahu ya? SPLP itu adalah surat perjalanan laksana paspor. Jadi kalau teman-teman tidak bisa membuat paspor atau tidak mempunyai visa untuk membuat paspor, teman-teman akan dikasih surat untuk sekali jalan ke Indonesia prum. Jadi kalau sampean nggak punya paspor, di mana sampean tahu kalau sampean warga negara Indonesia? Apanya? SLP itu hanya KJRI yang memiliki. Tapi kalau misalnya sampean tidak mempunyai visa saat mau pulang, sampean akan dikasih SPLP tersebut sama KJRI. SPLP ini berguna sekali jalan. Maret tahun depan, bulan 5 sampai bulan 12 sudah harus bikin. Tahun ini sudah harus bikin. Terus jangan lupa untuk booking terlebih dahulu loh ya, untuk membuat paspor. Terus kemudian cara membuat paspor ini Mbak. Cara membuat paspor yang pertama itu mengisi formulir. Teman-teman kan akan nanti dikasih formulir, atau teman-teman bisa mencari teman-teman organisasi di sini untuk meminta formulir pembuatan paspor. Jadi tidak perlu ke KJRI gitu ya.
Gimana? Bisa, sama tetap saja meskipun sama sudah booking online, sudah dapat tanggal pengeluaran, pembuatan, sama harus datang untuk mengisi formulir. Bisa, silakan, bisa sekali. Terus kemudian membawa paspor asli, tidak perlu foto ya. Kalau teman-teman yang dulu kalau membuat paspor itu kan harus membawa foto. Kalau sekarang tidak perlu membawa foto. Kalau sekarang sama tinggal ngisi formulir, datang di sana nanti akan difoto dan cop jari. Jadi tidak perlu membawa foto. Kalau dulu kan sama membawa foto kan ya. Kalau sekarang tidak perlu, sama langsung datang mengisi formulir, terus cap jari, foto dan membayar di BNI. Ya seperti itu. Itu kalau kalau sekarang gitu ya. Tapi teman-teman juga harus mengetahui syarat pembuatan paspor ini ya. Syarat pembuatan paspor teman-teman itu harus mengcopy paspor yang paling depan, ada fotonya sampean, terus sama visa. Terus yang kedua itu copy Hongkong ID, fotokopi Hongkong ID, kemudian kontrak kerja. Kontrak kerja kan ada 4 lembar nih, teman-teman harus foto per lembar, tidak boleh digandeng, ya. Per lembar satu kertas, tidak boleh digandeng. Terus formulir yang sudah diisi tadi, begitu ya. Oke, teman-teman di sini ada pertanyaan nggak? Atau mungkin mau bertanya tentang job hopping? Apa sih job hopping itu? Job hopping itu adalah tuduhan imigrasi kepada PRT gonta-ganti majikan dengan alasan hanya menginginkan pesangon. Ya, job hopping itu adalah tuduhan imigrasi yang menuduh teman-teman hanya mengharapkan pesangon, kayak misalnya tiket, hakmu gaji, terus uang perjalanan 200, terus cuti tahunan, terus hak liburmu. Sebenarnya ini kan imigrasi juga tidak mau survei ke teman-teman sendiri, apakah teman-teman majikannya baik, benar nggak? Apakah teman-teman majikannya sangat royal? Kan tidak tahu, benar nggak? Tapi kalau teman-teman yang ngebreak, imigrasi nggak mau tahu, yang pasti kamu terkena tuduhan job hopping. Kalau job hopping ini dalam 1 tahun sampai ngebreak sampai 2 kali atau diinterminate lebih dari 1 kali, maka teman-teman akan terkena tuduhan job hopping. Job hopping ini nanti teman-teman akan dikasih surat merah yang berstempel job warna merah, dan teman-teman harus pulang ke Indonesia. Mau nggak mau pulang ke Indonesia, terima nggak terima pulang ke Indonesia, dapat uang nggak dapat uang harus pulang ke Indonesia. Bisa setelah 1 tahun, itu pun juga kami tidak tahu, gitu. Jadi teman-teman sendiri di sini, kami tidak menyarankan untuk majikannya yang tidak baik, terus kita menyarankan untuk segera interminate atau segera ngebreak gitu ya. Karena job hopping ini sedang marak di tahun-tahun sekarang. Kalau teman-teman merasa tidak nyaman terus bikin masalah dengan majikan terus sampai ngebreak, bisa saja majikan sampean akan menulis tentang reportmu, pembantu ini tidak baik, pekerja ini tidak memadai, pekerja ini tidak mau membantuku, seperti itu ya, tidak sesuai harapanku. Itu juga bisa teman-teman kena job hopping, meskipun teman-teman hanya 1 kali di interminate ya atau ngebreak gitu. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Teman-teman di sini majikannya baik-baik semua. Alhamdulillah baik ya Mbak. Terima kasih teman-teman atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tetap untuk kalau pengen tahu tetap mencari nomor teleponnya, dikontak siapapun, gak harus sampean. Tapi kalau ada teman-teman yang lain ya, atau mungkin teman selatnya, atau mungkin teman-teman yang tidak berada di sini membutuhkan pertolongan, tolong segera hubungi nomor tersebut. Terima kasih Mbak-mbaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.